Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tadi saya menyaksikan ada orang yang meninggal dunia ya, sekaligus melihat jenazah yang mungkin dipikul. Setiap saya menyaksikan melihat ada orang yang meninggal dunia, ini saya pribadi Bapak Ibu, saya selalu teringat apa yang telah disampaikan oleh Allah. Kalau kita merenungi ayat-ayat Allah Ta'ala, banyak sekali ya peringatan-peringatan, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Allah kepada kita, kepada manusia secara umum, tentang terutama kematian. Maka ketika saya menyaksikan ada orang meninggal dunia, dipikul, diantarkan ke pemakaman, langsung teringat dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Munafiqun, surat 63 ayat 9, 10 dan 11. Jadi 3 ayat. Ini menjadi selalu dasar saya pribadi ketika melihat orang meninggal dunia. Apa kata Allah? Di dalam ayat tersebut dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, jangan sekali-kali harta-hartamu, kekayaanmu, anak-anak istrimu atau keluargamu menjadikan kamu lalai untuk ibadah kepada Allah. Ini peringatan dari Allah. Jangan sekali-kali harta-hartamu, kekayaanmu, dan keluargamu, istri atau anak-anakmu menjadikan kamu lalai untuk mengingat Allah, lalai untuk mentaati Allah, lalai untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena kata Allah, kebanyakan orang lalai ibadah, meninggalkan Allah, meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Ini disebabkan karena disibukkan dengan 2 perkara ini: hartanya, pekerjaannya, bisnisnya, perdagangannya, dan keluarganya. Nah, ini yang sering diulang-ulang oleh Allah Ta'ala di dalam banyak ayatnya. Innama amwalukum wa auladukum, ya, innama azwajukum wa auladukum, istri-istrimu, anak-anakmu, harta-hartamu. Jadi Bapak Ibu, ini nasihat kepada kita semuanya. Jadi nasihat ini mudah-mudahan kita senantiasa untuk tidak dilalaikan dari kehidupan dunia ini untuk mentaati Allah. Kenapa? Karena kalau orang itu sudah kadang bekerja ya, itu kadang-kadang lupa untuk ibadah, lupa sholat ya. Dan juga mungkin kalau di bulan Ramadan mungkin lebih baik dia lebih mementingkan pekerjaannya daripada puasa, dengan alasan-alasan mungkin pekerjaannya berat dan sebagainya. Begitu juga ketika sudah berkumpul dengan keluarga di rumah, dengan istri dan anak-anaknya, ini kadang-kadang juga lalai ya. Kadang-kadang lupa atau malas untuk ibadah sholat, mendatangi majelis ilmu ya, terasa berat. Kenapa? Karena sudah sibuk dengan keluarga, sibuk dengan istrinya, sibuk dengan anak-anaknya ya. Sehingga orang yang seperti ini, kata Allah, kalau sudah dilalaikan dengan 2 perkara, disibukkan dengan hartanya, dengan pekerjaannya, dengan bisnisnya, atau disibukkan dengan keluarganya, maka dia termasuk orang-orang yang rugi ya. Makanya Bapak Ibu, jangan sampai hidup ini kita rugi di dunia dan rugi di akhirat. Nah, rugi di dunia itu seperti apa Bapak Ibu? Kalau kita lihat orang yang disebut rugi di dunia ini, kata Allah Ta'ala ya, perhatikan,
Orang yang disebut rugi di dunia adalah orang yang apa yang dia usahakan, yang dia lakukan itu sia-sia. Artinya tidak mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Itu rugi di dunia. Ya, jadi orang yang disebut rugi di dunia, apapun pekerjaan yang dia lakukan, amal perbuatan yang dilakukan, kalau sudah dia menjadi orang yang rugi, ini dicabut kebaikannya, keberkahannya oleh Allah Ta'ala. Rugi nggak? Nah, rugi. Makanya dari sini Allah mengingatkan kepada kita. Perhatikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 16, surat yang kedua. Apa kata Allah? Ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya. Apa kata Allah? Itulah orang-orang yang hidupnya dia membeli kesesatan dengan petunjuk. Jelas Bapak Ibu? Jadi membeli kesesatan dengan petunjuk bagaimana? Dia relakan kehilangan agamanya. Dia harus merelakan meninggalkan Allah. Dia harus mengabaikan perintah Allah. Dia harus menjauhi Allah, perintah-perintahnya. Demi untuk apa? Mengejar dunia. Demi untuk mengejar cita-cita dunianya. Demi untuk mengejar popularitasnya, jabatannya, harta, atau untuk membuat keluarganya bahagia, membuat keluarganya nyaman, membuat keluarganya bisa makan. Tapi dengan cara bagaimana? Dengan cara dia harus mengorbankan akhiratnya, dia harus mengorbankan, menggadaikan agamanya. Nah, ini yang disebut orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka orang kalau sudah seperti ini, kata Allah, maka semua perniagaan, perdagangan, usaha yang dia lakukan tidak akan pernah beruntung. Perhatikan Bapak Ibu, tidak akan pernah apa? Beruntung. Dan orang yang seperti ini, kata Allah, tidak akan pernah diberi hidayah, petunjuk oleh Allah. Itu kerugian di dunia, ya. Jadi orang di dunia itu sudah mendapatkan kerugian dengan apa? Hidupnya tidak beruntung, hidupnya tidak bahagia, hidupnya tidak diberkahi oleh Allah. Itu kalau dia rugi di dunia disebabkan kenapa? Dia dilalaikan dengan pekerjaan, harta, kekayaan, dan keluarganya dari ibadah kepada Allah. Lah bagaimana kalau rugi di akhirat? Wah, rugi di akhirat ini lebih celaka lagi, ya. Ketika orang itu sudah rugi di akhirat, orang yang seperti ini, ya sebenarnya banyak ayat ya. Tapi Allah sendiri mengatakan bahwa orang-orang yang rugi di akhirat adalah orang yang ketika timbangan amal kebaikan itu lebih ringan daripada keburukan. Jadi kebaikan yang dilakukan lebih ringan, keburukannya banyak, kejahatannya banyak, dosanya banyak, maksiatnya banyak. Nah, ini makanya Allah katakan di dalam surat Al-Qari'ah itu ya, ayat yang terakhir 3 ayat itu Allah katakan, wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi nanti ketika orang-orang yang rugi di akhirat, ini di akhirat ya Bapak Ibu ya, ketika mereka ditimbang amal mereka, ternyata apa? Yang lebih berat itu keburukannya daripada kebaikannya. Ya mungkin dia baik dengan orang lain, dia baik kadang-kadang dengan saudaranya, dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan tetangganya. Tapi dia tidak baik dengan Allah. Dia tinggalkan sholatnya 5 waktu gara-gara urusan pekerjaan, urusan bisnis. Dia nggak pernah mengenal Al-Quran, apalagi kok buka Al-Quran, apalagi membaca, mengerti, apalagi mau mengamalkan. Karena nggak pernah mendatangi majelis ilmu, nggak pernah mendatangi ilmu, mencari kebenaran. Ya. Maka orang seperti ini ketika ditimbang, apa yang terjadi? Keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Maka orang seperti ini kata Allah, ya sudah, kami kembalikan saja. Fa ummu hawiyah. Kami kembalikan dia ke hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahu nggak kamu itu apa hawiyah? Narun hamiyah. Neraka yang sangat panas yang akan membakar
tubuh mereka mulai ujung rambut sampai ujung kaki dibakar sama Allah. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itu yang disampaikan oleh Allah. Nah, kemudian Allah melanjutkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahdakumul maut. Segeralah berinfak. Nah, kenapa kok diawali dengan infak? Karena kadang-kadang orang itu kalau sudah cukup, sudah kaya, sudah sukses, lupa untuk bersedekah, lupa untuk berinfak, lupa untuk berbagi. Orang semakin kadang-kadang naik derajatnya dunianya, maksudnya naik ya, kekayaannya bertambah, kekayaannya, hartanya, itu biasanya disisipi sama setan ya. Ada penyakit kikir. Apa penyakit kikir? Bakhil. Orang semakin eman untuk bersedekah, orang semakin eman untuk berbagi. Makanya dari situlah diawali dengan apa? Anfiku, berinfaklah, bersedekahlah sebelum datang maut menghampirimu. Nah, jadi sebelum apa? Kematian menghampirimu. Ketika maut sudah menghampirimu, kematian sudah menghampirimu, fayaqula rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Baru orang yang mau mati tadi sakaratul maut baru mengatakan apa perkataannya? Ya Allah, hendaknya engkau tunda sebentar saja, aku akan melakukan amal kebajikan. Apa amal kebajikan yang mau dilakukan orang yang mau mati tadi? Pengen dia banyak beramal baik, beramal soleh, dia ingin sedekah, dia ingin sholat, dia ingin belajar agama ngaji, dia ingin berbuat amal-amal yang lain. Bisa nggak Pak Bu? Kalau maut sudah datang, bisa ditunda? Nggak bisa, karena Allah sendiri mengatakan di dalam surat Al-A'raf 34 surat yang ke-7, idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau ajal ini sudah datang, maka tidak akan bisa dimajukan sedikit pun dan tidak akan bisa diundur sedikit pun. Ya sudah, hari itu datanglah maut, malaikat maut sudah ancang-ancang di atas kepala kita. Tinggal nunggu perintah dari Allah, cabut nyawa orang tadi. Kalau sudah seperti itu, penyesalan Pak Bu, ya. Nah, penyesalannya bagaimana? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan pernah sekali-kali menunda ajal seseorang kalau sudah datang waktunya. Makanya Bapak Ibu, di situ Allah mengatakan kata-kata lan sebagai harfun apa? Nasab. Ketika bertemu dengan fi'il mudhari', maka menunjukkan tidak akan sekali-kali, selamanya maksudnya, tidak akan sekali-kali atau selamanya Allah tidak akan pernah apa? Mengundurkan, mengakhirkan kematian seseorang kalau sudah tiba waktunya. Jadi hati-hati Bapak Ibu nggih. Karena kematian seseorang itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Nah itu. Makanya para jamaah Ibu, kembali kepada apa yang saya sampaikan di awal tadi, maka bahwa kalau orang itu pengen hidupnya bahagia, hidupnya beruntung, hidupnya selamat, dan hidupnya akan dijauhkan dari kerugian, di antara resepnya kata Nabi apa? Ingat mati. Apa Bapak Ibu? Ingat mati. Makanya kalau ada orang mati, segera langsung ingat mati. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih, katakan aksiru dikrahadimil ladat yaknil maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan kelezatan dunia. Apa itu? Mati. Jadi kalau orang ingat mati itu Pak Bu ya, itu dikasih hadiah sama Allah 3. Apa hadiahnya? Yang pertama, orang kalau senantiasa banyak mengingat mati itu, dia di dalam hidupnya akan ditanamkan semangat untuk beribadah. Semangat untuk apa? Beribadah. Jadi kalau orang itu dzikrul maut, pasti dia semangat akan ibadah. Dia tidak akan menunda-nunda lagi untuk
bertobat. Itu yang kedua. Sudah semangat ibadah, dia tidak akan menunda-nunda untuk bertobat. Kalau dia maksiat, tobat, maksiat, tobat, terus seperti itu. Berbuat dosa, tobat, dosa, tobat. Jangan sampai ketika nanti di akhir kematian dia dalam kondisi berbuat maksiat. Itu orang yang mengingat nanti. Yang ketiga, orang yang mengingat mati itu pasti akan ditanamkan dalam jiwanya, hatinya, sifat merasa cukup dengan nikmat Allah. Yang dinamakan apa? Qanaah. Jadi kalau orang banyak mengingat mati itu pasti dalam hatinya itu pasti ada qanaah, Pak Bu. Nggak mungkin dia akan senantiasa apa? Kufur nikmat. Kufur nikmat itu bagaimana? Kufur nikmat itu kadang-kadang mencela nikmat Allah, dikasih sedikit nggak terima. Kadang kalau ada orang temannya dapat nikmat yang banyak, dia iri, dengki. Yang ketiga, ketika dia dapat nikmat banyak, lupa kepada Allah. Yang keempat, ketika dia dapat nikmat, digunakan nikmat itu untuk maksiat. Nah, itu kufur nikmat. Jelas Bapak Ibu? Iya. Makanya orang yang seperti ini nggak pernah ingat mati dia. Mau dikasih banyak harta pun ya, orang seperti ini pasti akan lalai, lupa kepada Allah. Ya, padahal Allah sudah mengatakan apa? Walakin aktsaron nasi la yaskurun. Kebanyakan manusia itu tidak pandai bersyukur kepada Allah. Iya, Bapak Ibu, makanya hati-hati loh, ge. Jadi orang kalau sudah kufur nikmat, lupa kepada Allah, lupa ibadah, kalau dapat nikmat sedikit dia digunakan untuk maksiat atau dikasih harta yang banyak dibuat foya-foya. Ya. Makanya orang seperti ini biasanya orang yang diistidrat apa? Diluluh kehidupannya. Makanya para jamaah ibu, kalau kita ingat mati ini, insya Allah kalau ada orang mati itu, ya kita akan semakin mempersiapkan diri. Wah, ini sebentar lagi jangan-jangan saya yang mati. Betul nggak? Nah itu, jangan kok kita tenang-tenang wae, wah hidup saya masih lama. Siapa yang bisa menjamin kematian seorang itu akan lebih lama? Nggak punya. Makanya yang harus kita persiapkan apa? Bekal yang paling utama adalah satu, takwa kepada Allah. Tazawwadu fa inna khairazadit taqwa. Carilah bekal takwa dengan menjalankan semua apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, hendaknya kita senantiasa introspeksi diri kita, muhasabah. Ya. Kita persiapkan diri kita untuk menyambut kematian dengan kita apa? Menilai, jangan menilai orang lain, tapi menilai diri kita ya. Nggak usah kita menilai orang lain, tapi nilailah diri kita. Oh, saya sudah berbuat apa, banyak dosa apa, maksiat apa, terus seperti itu. Kenapa? Agar nanti kita tidak menjadi orang yang lupa, gitu loh. Jadi kalau kita suka menilai diri kita, maka kita akan senantiasa terus memperbaiki aib-aib kita, kekurangan kita, bukan menilai aib orang lain. Nah itu, jelas Bapak Ibu? Nah kalau orang itu suka menilai aib orang lain, dia lupa dengan aibnya sendiri. Nah ini orang yang paling celaka ini. Kenapa? Karena orang yang seperti ini biasanya punya sifat sombong. Apa? Sombong karena suka menilai kesalahan, kekurangan orang lain daripada dirinya sendiri. Ya, jadi itu yang saya sedikit nasihatkan kepada pribadi saya dan para jamaah. Jadi kalau melihat orang mati atau jenazah, ya, yang paling penting itu apa? Yaitu harus kita ingat mati. Kalau sudah ingat mati, insya Allah nanti sama Allah akan diberi 3 hadiah. Semangat ibadah untuk mempersiapkan diri kita, ya, sehingga kita tidak malas-malasan, ngelintuh, ya, untuk ibadah. Yang ngelintuh itu apa? Itu aras-arasen, ya, aras-arasen, itu meninggalkan sholat jamaah sering-sering terus seperti itu, malas untuk mendatangi majelis ilmu, ya, dan juga yang lain. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن